Sekarang ini Afi ada kurang lebih 500 lebih narapidana teroris yang sudah di luar. Yang teridentifikasi 200 lebih. Banyak nggak sih yang ngebet bangsa itu? Cukup banyak. Di Indonesia banyak? Di antara gerakan jihad di situ terbagi 50-50. Yang mau jadi pengamen tuh banyak nggak sih kalau di dalam Banyak. lapas? Lagi-lagi ledakan bom terjadi, juga masih berupa bom panci. Ledakan kali ini terjadi di Taman Pandawa, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Bandung, Jawa Barat. Pelakunya ternyata bukan orang asing. Ia pernah terjerat kasus terorisme di tahun 2012 dan berhasil dijebloskan ke dalam penjara. Namun sekeluarnya dari penjara, pelaku bukannya jerah, malah merajalela. Beberapa peristiwa ledakan bom di Indonesia, beberapa justru dilakukan residivis. Penjara rupanya tidak membuat mereka meninggalkan dunia terorisme, tetapi malah sebaliknya. Mengapa para napi terorisme bisa semakin terjerumus dalam gerakan radikal? Inilah News Story Insight. Ada terdengar suara bom kenceng banget ya. Bawa ransel sambil bawa panci. Tapi yang jelas dari perkataan dia adalah minta agar teman-temannya dibebaskan. Masuk kelompok JAD, kelompok JAD ya, Jemaah Ansar Daulah. Ini pendukung utamanya ISIS. 2010 setahu saya, di Janto, Aceh Besar, yang bersangkutan pernah ditangkap. Kota Bandung akhir Februari 2017 dikejutkan dengan ledakan bom. Sebuah bom panci berdaya ledak rendah meledak di Taman Pandawa, Kelurahan Arjuna, Cicendo, Bandung. Pelaku yang berjumlah 1 orang lalu bersembunyi di dalam kantor Kelurahan Arjuna, namun polisi berhasil meringkusnya. Kanan ke atas langsung. Tangkap langsung. Pelaku ternyata bukan orang yang asing dengan terorisme. Yayat Khadiat, si pelaku ternyata seorang residivis kasus terorisme yang bebas April 2015. Yayat ini, Abu Salam ini adalah juga orang yang mempunyai peran di dalam proses penyiapan logistik. Jadi peran dari yang bersangkutan pada di era 2010, 2000 sebelumnya itu mulai dari awal dari 29 adalah penyiapan logistik seperti penyiapan dari senjata api dan peluru. Nah, proses hukum yang terkait dengan yang bersangkutan ini berbuah hasil vonis pengadilan. Kalau dilihat vonisnya itu di angka 3 tahun. Namun demikian dengan sepertinya ada mendapatkan keringanan, jadi di 2014 akhir itu yang bersangkutan telah keluar bebas. Peristiwa Cicendo mengingatkan publik pada beberapa kejadian aksi teror yang masih terjadi di Indonesia. Ini membuktikan bahwa ancaman teror di bumi pertiwi masih nyata. Pelaku ledakan bom di Cicendo yang pernah dipenjara pun ternyata tidak jera. Penjara bukannya menyadarkan Yayat, malah justru menjadi tempat belajar mengenai terorisme. Paham radikal memang tak bisa dibiarkan berkembang. Sebab di berbagai kesempatan, paham radikal bisa ditularkan. Bahkan dari tempat tertutup seperti penjara sekalipun. Tim NSI menemui seorang mantan narapidana yang mengetahui paham radikal justru ditularkan di dalam hotel Prodeo. Ali yang pernah mendekam dalam lembaga permasyarakatan Cipinang, Jakarta bercerita tentang narapidana yang mudah terpapar paham radikal.
Waalaikumsalam. Ya. Pak Ali, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Saya jadi ganggu waktunya Pak Ali nih. Enggak apa-apa. Sore-sore gini biasanya banyak masih makan di warteg Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ada. Alhamdulillah ada. Udah berapa lama punya usaha warteg di sini? Kurang lebih setahun setengah ya, Mbak. Setahun setengah? Setahun setengah. Tapi jalan terus ya Pak ya? Alhamdulillah. Oh gitu. Kita diarahin biar bener gitu lah. Bener. Emang dulu tuh kayak apa sih sampai diarahin jadi bener? Emang dulu nggak benernya kayak apa? Boleh cerita nggak? Ya dulu kita di luar kita brutal sih gitu loh, Mbak. Sampai ngerampok bank, sampai kita buat ngebom gitu lah. Kalau dulu tuh kok sampai bisa tanda kutip tadi bilang brutal lah gitu ya. Itu tuh kok bisa bergaul sama dunia yang seperti itu tuh dari mana gitu? Awal-awalnya ikut-ikut pengajian, Mbak. Ikut pengajian, terus ada siraman rohaninya. Pengajiannya di daerah sini? Pengajian kita di dalam loh. Di dalam tuh daerah mana Pak? Di Cipinang. Di Cipinang? Iya. Terus, di dalam lapas? Iya. Oh, jadi terkenalnya di lapas. Di lapas. Seberapa sering tuh ada siraman rohani, pengajian? Tiap hari gitu. Tiap hari? Tiap hari sore ngaji ada siraman rohani. Siraman rohani sama? Ngomonginnya tuh apa sih isinya? Ya janjinya ya surga itu dia kita. Janjinya surga? Surga buat kita. Dan Bapak mau gitu? Ya karena... Jadi surga ada juga janjinya 70 berapa bidadari? Ya, 70 bidadari. 70 bidadari? Padahal satu udah bidadari ada di sini ya? Temenin ya si Ibu? Kalau ya Ibu yang aslinya lah. Ini bidadari aslinya ya? Terus waktu itu ajakannya buat apa sih? Ajakannya membela agama aja. Bilangnya membela agama, tapi aksinya, cara membelanya tuh kayak apa yang Ya, waktu diajakin gitu? Dibuat tadi pengantin dalam arti sih bom bunuh diri. Itu kita ngerampok emas, itu kita dana-dana orang-orang pejuang-pejuang kita jihadis semua. Kan pengantin ya, sempet mau jadi pengantin? Enggak. Sempet enggak, tapi enggak mau. Iya, enggak. Kepikiran nggak untuk memberikan nyawa gitu jadi pengantin? Sempet sih dulu waktu masih di dalam sempet kepikiran karena kita berkumpulnya sama orang-orang begitu semua sih. Yang mau jadi pengantin tuh banyak nggak sih kalau di dalam lapas? Banyak. Itu teman satu yang di Tangerang itu, yang kemarin si Omen itu kan teman kita juga. Omen? Iya. Yang di Tangerang? Iya. Terus yang di Tamrin kemarin Afif, teman kita juga. Afif? Afif. Ini kan semua jadi pengantin tuh, pada siap untuk iya. Kemudian meledakan. Itu dia yang membelok lah, yang membaiat dia. Oh gitu? Iya. Kalau kita orang ini yang sadar gitu udah enggak. Tapi apa iya cuma janjinya surga sama bidadari terus mau gitu? Ya karena doktrinnya itulah yang bagus. Jadi kita ngatap mata dia, kita langsung ngikut dia gitu. Ya Aman Abdurrahman itulah kalau. Aman Abdurrahman. Kenapa bisa orang kan biasa di mana-mana ya takut mati gitu, ya kan? Kemudian takut nyelakain orang. Tapi ini kan kebalikan gitu. Kok bisa ya, berani gitu? Karena dia di dalam juga udah hukuman lama, satu kedua stres kan, mikirin keluarga juga belum tentu ini kan. Jadi kepikirannya kan kosong dia kan. Jadi didoktrin, akhirnya ngikut gitu. Ada apa jaminan nggak sih atau jaminan misalnya ntar keluarganya diamanin? Itu ada kalau kita mau jadi pengantin, ada jaminan untuk anak istri kita seumur hidup katanya. Oh gitu. Iya. Dikasih duit juga nggak? Enggak, itu nanti setelah kita melaksanakan jadi pengantin itu. Ya kan udah meninggal ya, gimana cara nikmatin duitnya? Nah, ya, tapi saya pikir-pikir itu juga bohong lah. Bohong. Oke. Pada momen apa kalau misalnya tadi si Afif teman Omen itu kan saya bilang residivis teroris gitu ya. Ada yang jadi tetap jadi maksudnya dalam artian mau gitu mengeksekusi aksi teror, ada yang kayak Bapak yang ternyata bisa berubah tuh gimana? Ya kita banyak kepikiran sama keluarga juga sih, Mbak Fi. Jadi kita sadar lah, ingat sama keluarga gitu, sama anak istri gitu. Dulu pas kemudian dapat doktrin kayak gitu, udah nikah sama ibu? Kenapa? Udah nikah? Atau udah, masih single? Udah nikah, udah punya anak? Udah. Gitu. Seberapa jauh kemudian kepikiran keluarga, ingat sama keluarga itu jadi akhirnya bikin Anda berubah pikiran?
Ya semenjak di dalam menjalani hukuman kalau nggak salah 3 tahun. 3 tahun, pas ke 3 tahun ke atas baru keingetan keluarga. Yang sebelumnya enggak? Itu enggak. Maunya kita aja? iya maju terus pokoknya. Gitu? Nah, iya. Apa yang akhirnya bikin mundur karena kepikiran keluarga? Ingat keluarga, ya pikiran anak gitu. Usai bebas, sebanyak napi terorisme tidak berhenti belajar paham radikal. Mengapa mereka tidak jera meski diganjar hukuman penjara? Ikuti wawancara NSI dengan mantan napi terorisme sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.